Halo teman-teman semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pranata Hera. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian yang sedang menonton video ini. Terima kasih sudah setia mengikuti channel ini. Jadi di video kita kali ini kita bakal pergi lagi nih ke daerah Pandeglang ya. Jadi kita jarang banget ke arah sana. Jadi kita bakal ke Imah Kopi. Jadi itu ada di Gunung Karang, Pandeglang ya. Jadi itu tempat ngopi, tempat nongkrong ya, buat menikmati senja. Nah ini kita berangkat dari rumah sekitar jam 2 atau jam setengah 3-an ya. Ini kita bakal berangkat dari Cikande menuju Pandeglang. Memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jaman ya. Nah ini kita udah masuk ke gerbang tol Cikande. Jadi kita ngetap ya di sini. Nah, kenapa kita ke Imah Kopi Pandeglang? Nah ini kebetulan kemarin waktu touring itu kebetulan melewati Imah Kopi ya, jadi ngelewatin doang. Pas ngelewatin kok rame banget. Nah sebenarnya kalau untuk touringnya itu tujuannya ke Saung Biru ya, itu ada di waktu video touring ke Saung Biru. Nah ini kita bakal ke Imah Kopi. Jadi ngajak istri sama orang tua ya. Jadi biar sekalian ke arah Pandeglang kita mampir ke Imah Kopi. Nah ini kita sudah memasuki ruas tol Cikande ke arah Serang. Nah ini nanti kita bakal melewati tol yang baru ya. Jadi tolnya ini tol Serang Panimbang. Jadi nanti kita kalau mau ke Tanjung Lesung, mau ke arah Sumur sana bisa lewat tol Serang Panimbang ini. Nah nanti kita bakal lihat ya tarif tol dari Cikande menuju Pandeglang ya. Kalau lihat di map sih keluarnya itu di pintu tol Tanjung Teja. Jadi ikuti terus video kita kali ini. Selamat menonton. Nah ini kita belok kiri, ambil kiri ya. Jadi ini kita bakal masuk ke tol Serang Panimbang. Nah jadi kalau lurus terus itu ke arah Serang, ke arah Cilegon ya, ke arah Merak itu tadi lurus terus. Nah ini kita ambil kiri ke arah Pandeglang ya. Jadi bisa kalian lihat di video tolnya ini masih sangat sepi sekali ya.
Nah, ini kita mampir ke rest area ya, yang ada di tol Serang Panimbang ya. Jadi ini rest areanya seperti ini. Nah, tadinya kita mau isi bensin gitu ya, cuman pas kita lihat ternyata ini emang bener-bener masih sangat baru sekali. Lalu untuk di kios-kiosnya juga belum rame ya, tapi untuk fasilitasnya sendiri itu udah ada ya, seperti masjid, toilet, lalu tadi seperti warung-warung tadi ya. Cuman pengunjungnya belum terlalu banyak karena emang tolnya sendiri ini belum ramai ya untuk dilewati, jadi mungkin ya untuk pedagangnya juga masih sepi ya. Nah, ini setelah tadi kita masuk, ini kita masuk lagi ke jalur tol ya, karena tadi sebenarnya petunjuknya itu ada gambar bensinnya, cuman ya mungkin karena baru ya jadi belum dibuka ya. Semoga cepat buka ya, jadi biar terpenuhi juga fasilitasnya. Mungkin karena juga sepi ya, jadi nggak tahu juga ya bakal dibuka atau tidak. Nah, ini kita masih lurus terus ya. Nah, dari kejauhan terlihat sebuah gunung ya. Jadi ini pemandangan dari tol Serang Panimbang ya. Jadi banyak sekali melewati persawahan ya. Jadi untuk jalan tolnya sendiri ini masih sangat sepi sekali. Oke, ini kita bakal exit tol ya. Ini kita sudah ambil lajur kiri. Jadi ini kita ambil Tanjung Teja ya. Nah, ini untuk interchange-nya. Jadi kita harus melewati jalan yang melingkar ini ya. Cukup cerah untuk cuaca hari ini ya. Jadi tadi sempat mendung. Nah, bisa kalian lihat dari kejauhan gunung yang tadi ya. Jadi ini mungkin exit tol bagus juga ya. Jadi langsung ada view gunungnya, kayak di exit tol Salatiga ya. Terus langsung kayak tol yang hit sekarang ini kayak di tol Solo Jogja ya. Nah, ini sudah terlihat gerbang tolnya. Kita akan tap ya, jadi berapa tarifnya. Jadi untuk tarifnya itu 35.000 ya, dari Cikande menuju Tanjung Teja. Sebenarnya kalau dibilang murah atau tidak, tergolong mahal ya kalau menurut saya nih. Soalnya dari Cikande itu ke Tanjung Teja ya, kalau lewat ya ini kan tol ya, jadi ini udah, memang kalau untuk tarif tolnya sendiri emang tiap tahunnya naik ya, jadi wajar saja. Mungkin ya itu pilihan, bisa lewat bawah ataupun lewat tol. Nah, ini kita sudah sampai di pertigaan atau lampu merah. Kita ambil kanan ke arah Pandeglang.
Jadi untuk arahnya sendiri ini kita ambil arah alun-alun Pandeglang ya. Nah untuk jalannya sendiri ini nanti akan menyempit ya. Jadi hanya pas exit tol saja jalannya itu agak lebar. Nah itu dia dari kejauhan terlihat Gunung Karang ya. Sepertinya kita nanti bakal ke situ soalnya. Nah ini kita melewati perkampungan-perkampungan ya. Nah ini kita melewati banyak sekali pepohonan ya. Ini kayak di melewati tengah hutan seperti itu. Nah ini bisa kalian lihat di kanan kirinya banyak pohon ya yang cukup lebat. Nah ini kita masih mengarah ke arah Pandeglang. Nah ini kita bertemu pertigaan ya. Ini kita belok kiri. Jadi kalau lurus itu kita ke arah Serang. Nah ini kita belok kiri ke arah kota Pandeglang. Nah ini kita ketemu pertigaan lagi. Ini kita belok kanan ke arah desa Narongkel ya. Jadi ini di daerah Pandeglang, udah masuk daerah Pandeglang ya. Cuman ini kita motong jalan lewat sini. Pas kita lihat maps itu kan kalau lurus itu kita muter ya, tapi kalau ini kita kayak motong jalan gitu. Cuman kita kurang yakin juga ya, takutnya jalannya itu juga kurang bagus, tapi kita yakin aja akhirnya kita paksain lewat sini aja. Dari kejauhan terlihat Gunung Karang ya. Jadi ini kita ke arah Gunung Karang. Jadi tadi kelihatan dari jauh ya. Nah ini kita masih mengikuti jalan ini. Selama ini jalannya masih bagus ya, tapi tidak tahu untuk di depan seperti apa. Nah jadi setelah kita melewati jalan yang dicor ya, akhirnya kita melewati jalan yang diaspal nih, yang bisa kalian lihat di video. Jalannya itu agak sedikit rusak ya, dan lumayan sih rusaknya ternyata, sampai ada kubangannya. Nah ini kita lewati perlahan ya, karena jalannya kurang bagus dan menyempit juga ya ini jalannya.
seperti yang kalian lihat di video. Nah, ini kita melewati persawahan ya. Bisa kalian lihat di depan itu adalah Gunung Karang ya, yang sangat tinggi sekali. Nah, nanti kita bakal ke Gunung Karang ya. Jadi Mahkopi ini ada di kaki Gunung Karang. Nah, ini kita masih melewati perkampungan-perkampungan. Nah, ini sekarang jalannya sudah dicor lagi ya. Jadi tadi kita melewati jalan-jalan yang sedikit rusak. Oke, ini kita masih lanjut lagi terus ya. Jadi Gunung Karangnya makin terlihat jelas ya. Ini kita melewati sebuah perkampungan ya. Ini pas kita lewat tuh dari kejauhan Gunung Karang sangat megah sekali ya. Bagus sekali view-nya. Nah, dari sini kelihatan jelas sekali ya Gunung Karangnya. Oke, ini kita sudah bertemu jalan raya besar ya. Ini kita belok kanan. Nah, ini kita sudah bertemu dengan jalan utama kembali. Jadi itu tadi kita tuh melewati jalan pintas lah intinya ya. Jadi jalannya itu memotong. Kalau misalkan tadi kita lurus itu dia muter mungkin ke arah sini juga ya. Nah, ini kita sudah di jalan utamanya. Nah, ini kita ke arah Gunung Karang ya, ke arah Pandeglang. Nah, di depan kita ketemu pertigaan ya, di tengahnya ada Tugu Asmaul Husna ya. Jadi kita belok kiri ke arah alun-alun Pandeglang ya ini. Nah, di sebelah kiri kita ini Hotel Horizon. Jadi ini jalan raya Serang Pandeglang ya. Jadi ini jalan provinsi. Nah, ini kita nanti ketemu pertigaan lagi ya. Itu patokannya itu ada Alfamart. Nah, itu nanti kita belok kanan ya. Jadi nggak jauh dari situ, sekitar 25 menit nanti kita sampai ke Imah Kopi. Nah, di depan kita ini ada percetakan dan Alfamart ya. Di depan kita ini ada gang. Nah, ini kita masuk, ini namanya kita masuk ke Jalan Gunung Mauk. Nah, ini kita berhenti dulu karena di gangnya ada mobil ya, jadi agak sulit kita buat belok. Nah, ini kita berhenti dulu. Nah, ini setelah mobilnya jalan kita gantian masuk. Nah, ini dia Jalan Gunung Manuk ya, Mauk. Nah, ini dari sini kita ngikutin jalan ini terus, cuman jalannya agak sedikit kecil ya. Kalau papasan dua mobil itu kita harus ngalah atau cari halaman orang lain buat minggir. Jadi jangan gede nego kalian kalau jalannya gini ya. Jadi kalau kalian punya ruang ya kalian yang minggir gitu aja. Nah, ini kita masih lurus terus. Kita ke arah Gunung Karang ya. Nah, jadi sebelumnya itu kita ada pertigaan belok kanan ya, namanya Jalan Juhud. Nah, ini kita memasuki Jalan Gunung Karang. Nah, ini kita bakal melewati wisata alam pagi ya. Jadi
wisata alamnya itu kita memasuki hutan. Jadi di sini itu kalau di kamera emang kelihatan terang ya, tapi kalau aslinya itu sangat rindang sekali, jadi gelap itu, ketutupan pepohonan. Jadi inilah wisata alam Paju ya. Kalau weekend di sini itu ramai orang-orang yang ingin berfoto ya, karena keindahan alamnya ya. Jadi di sini sangat terjaga sekali ini pepohonan-pepohonan di sepanjang jalan ini. Kita masih melewati pepohonan ya. Jadi ini hutan-hutan, kita lewati hutan-hutan. Nah, kalau untuk di sini nih jalannya masih sangat bagus ya. Kalau untuk destinasi wisatanya sendiri di sini itu sangat banyak ya. Itu ada Kampung Domba, lalu ada Saung Biru yang buat kayak yang kalian suka ngecamp, nah bisa ke Saung Biru. Nah, ini kita masih melewati wisata alam. Nah, ini bisa kalian lihat ya, di kanan jalan banyak orang yang berfoto, yang berhenti ya. Nah, emang di sini itu banyak yang ingin berfoto di sini. Oke, ini kita sebentar lagi bakal sampai ya, tidak jauh dari wisata alam Paju ini. Nanti ngikutin jalan ini. Ini jalannya masih sangat baik. Nah, di depan situ jalannya sudah mulai berlubang ya, atau kurang baik. Nah, ini kita masih lurus terus ngikutin jalan ini. Oke, ini kita sudah sampai di Imah Kopi ya. Nah, ini ada beberapa kendaraan yang parkir karena untuk tempat parkirnya sendiri itu terbatas ya untuk mobil. Jadi dia diparkirnya di kanan ini, bisa di jalan-jalan ini. Nah, ini kebetulan kita disuruh parkir di atas, cuman parkirnya parkir mundur. Jadi ini kita bakal maju dulu lalu atlet ke belakang. Nah, ini kita diarahin oleh beberapa juru parkirnya di Imah Kopi. Nah, ini di depan Imah Kopinya sendiri juga ada warung-warung ya, warung-warung kecil. Nah, ini kita parkir mundur. Jadi ini kebetulan kita diarahin ya, jadi kalau nggak diarahin agak susah mungkin. Oke, ini kita suruh lurus terus. Ini jalannya, untuk jalannya ini agak sedikit mepet ya, karena dibagi dengan parkiran motor. Nah, ini dia Imah Kopi ya. Jadi untuk suasana di sekitaran parkirannya. Oke, kita bakal parkir dulu ya. Oke, ini kita sudah parkir. Nah, ini para pengunjung yang ingin ke Imah Kopi ya, ke sini kita ramai sekali. Nah, ini untuk pintu masuknya kita lewat sini. Jadi kita meski menaiki anak tangga. Nah, ini dia, kita harus menaiki anak tangga. Kemarin aku touring masih lurus lagi. Jadi ini anak tangganya zigzag ya. Oke, kita naik lagi. Nah, ini sebenarnya ini Imah Kopi ini ada beberapa, jadi ini dia dibikin kayak terasering gitu ya. Tempat-tempatnya itu trap-trapan. Nah, ini di trap sini ini sebenarnya bisa, cuman pemandangannya kurang bagus. Nah, ini kalau Ini kok mau pendek, udah bagus nunggu kita ya? harus naik lagi ke atas. Ya, Nah, ini dia ada pohon kelapa pendek pendek udah nunggu. banget, cuman udah numbuh ya. Oke, ini dia untuk suasananya.
banyak yang berfoto ya. Di sini ada beberapa juga yang lesehan di trap yang keduanya. Kalau untuk tempat utamanya itu ada di atas sana ya, yang ada kayak rumah-rumahannya. Nah ini banyak sekali orang-orang yang ingin berfoto. Nah ini dia tempat untuk lesehannya. Oh, ini di sini juga view-nya udah bagus ya, tapi kealingan pepohonan. Kalau pengen bagus lagi itu di atas lagi ya. Oke, kita bakal naik lagi ke atas. Nah ini kita naik lagi. Nah, ini banyak yang berfoto ya. Nah ini dia, kita sudah sampai di tempat yang paling atas ya, yang rumah-rumahannya. Ini untuk bangunannya ini cukup bagus dan estetik ya. Ini ada beberapa yang minum kopi di sini. Mau di mana? Mau di lesehan apa di kursi? Lalu ada toilet, ada musola ya. Nggak bisa kursi dia. Oke, kita bakal spill ya ke dalam. Ada apa aja. Nah ini dia untuk meja-mejanya. Kebetulan pas kita kesini ini sangat penuh tempatnya, jadi kita belum dapat meja. Nah ini dia cafe and resto VIP. Pengunjungnya saat ini sangat ramai ya. Nah ini kita masuk ke tempat baristanya nih, tempat ordernya. Nah di sini juga ada merchandise-nya nih, ada baju-baju. Ini kayaknya UMKM ya di sekitaran sini. Ada tumbler, ada kacamata, ada goodie bag ya. Nah ini ada produk-produk dari UMKM juga di Imah Kopi ya. Untuk di dalam sini ini adalah biji kopi. Nah kebetulan untuk di daerah Gunung Karang ini banyak sekali perkebunan kopi ya. Jadi di sini ada beberapa perkebunan kopi yang hasilnya dijual kembali. Nah ini dia untuk view pemandangan dari lantai yang paling atas di Imah Kopi ya. Jadi kita bisa melihat pemandangan dari atas ini, dari kejauhan Kota Pandeglang atau Kota Serang ya. Nah ini kita rekam, saya zoom ya. Ada beberapa kota Serang yang terlihat dari sini. Tapi dominannya itu pepohonan ya. Jadi ini kita emang udah di kaki Gunung Karang. Nah ini kita masih melihat pemandangan dari atas Imah Kopi. Oke, ini kita sekarang bakal cari meja. Nah kebetulan di dekat saya ngerekam itu kayaknya pengunjungnya mau pulang ya. Jadi ini saya stay dulu di sini buat menjaga meja ya, biar dapat meja. Nah ini dia. Udah selesai ibunya. Oke, ini kita bakal duduk di sini sambil nanti dibereskan dulu ya untuk piring-piring kotornya. Kita duduk dulu. Nah akhirnya kita dapat meja yang dekat dengan pemandangan ya. Jadi kita nanti makan bisa with view ya. Baru datang, sambil kita juga nungguin tadi. Nah ini dia bocil. Nah ini kita bakal duduk dulu di sini biar nggak di booking sama orang lain. Nah di sini juga tersedia makanan ya, makanan, minuman, itu baik kopi, baik milkshake, jus ya. Masih banyak lagi. Nanti kita bakal spill untuk menu makanannya atau daftar menunya. Nah, ini kita duduk dulu sambil menunggu dibersihkan mejanya.
Oke, masih dalam proses pembersihan. Untuk suasana di Imah Kopi sangat rame ya, ini termasuknya rame. Tapi kita alhamdulillah masih dapat meja. Luar biasa sekali ya, pemandangannya sangat bagus sekali. Makanya aku ngelewatin rame banget, penasaran aku. Makanya aku mumpung ke Cisolong kata aku. Nah ini dia bocil, dia senang sekali dia. Gunung. Tuh, gunung, burung, mana burungnya? Full ya, untuk mejanya ini banyak sekali, tapi itu full. Adapun tadi di lesehan di paling bawah ya, tapi viewnya kurang bagus menurut saya. Kalau di sini kan viewnya bagus ya, kita bisa melihat pemandangan dari kejauhan. Kita ngambilin minjem mbaknya boleh. Oke, ini sekarang kita bakal pesan beberapa menu di Imah Kopi ini ya. Nanti kita bakal spill ada apa aja. Ini kita masih melihat-lihat pemandangan sekitar dan suasana dan kondisi di sini. Nah ini dia, kita bakal minta daftar menunya karena kita tadi nggak dapet ya. Oh, boleh minta menunya nggak, Mbak? Nah untuk pembayaran pemesanan nanti di situ ya. Nah ini tadi setelah kita nanya ternyata ada di depan katanya di sini untuk daftar menunya dan untuk daftar pemesanannya. Oke, ini kita ambil dulu daftar menunya sambil kita lihat-lihat dulu ada apa aja di Imah Kopi ini ya. Nah ini dia untuk menu-menunya, bisa kalian lihat ya. Nah ini bisa kalian screenshot dan di zoom. Nah ini kita bakal spill untuk daftar menunya. Ini sangat bagus sekali ya daftar menu kayak gini nih, jadi kita diliatin gambarnya atau hidangannya. Nah ini di sini ada appetizernya banyak ya, jadi ada mie goreng, mie rebus, mie godok ya. Ada main course-nya nih, pepes peda, lalu mie nyemek, cah kangkung. Ada dessert juga, ada roti bakar, keju aroma. Nah ini untuk minumannya ya. Di sini masih terjauh. Mau dingin mau panas ada. Nah ini dia Imah Kopi. Nah kita akhirnya pesan beberapa menu di sini. Ada kita pesan ayam serundeng, lalu es Imah Kopi. Jadi esnya itu es kopi susu ya, khas di Imah Kopi. Lalu mie nyemek, mie goreng, mendoan, bakwan ya. Lalu kita tambah air mineral, lalu lemon tea. Nah ini kita bakal bayar dulu di sini. Jadi ini kita masih antri. Nah ini dia beberapa menu yang kita pesan. Kalau untuk harga ini sangat worth it sekali ya. Jadi buat kalian yang lagi ke Pandeglang, saya saranin kalian harus kesini. Nah ini kita lagi proses pembayaran ya. Ininya Jadi satu dada yang ada kalau ada. saya tanya dulu sebentar ya. Ada, Mbak? Minta dada ya? Iya, betul dada.
gorengnya pedes nggak? Nasi gorengnya nggak jadi deh, Nggak jadi. nggak jadi, belum bukan. Mie nyemaknya pedes nggak? Sedang aja. Ini pakai itu aja ya Mbak, pakai cup aja ya. Minumannya? Ya, Mineralnya mau dingin atau biasa? dingin aja. Saya ulang ya. Ya. Ambil mie gorengnya 1, bala-balanya 1, paket ayam serundengnya 1 dada, mie nyemaknya 1 pedas, es lima kopinya 1, lemon tea-nya 1, sama mineral esnya 1. Sama ini deh, tempe mendoan 1. Mendoannya 1. Ada lagi? Udah. Duduknya di mana? Di situ Mbak, dekat pintu itu. Totalnya jadi 129. Apa? Aja. Uangnya 150 ya. Ya. Nah, tadi kita habis sekitar 130-an ya. Ini sangat worth it sekali. Ini kita pesan beberapa menu makanan juga. Lalu pesan es kopi, lemon tea ya. Jadi banyak sekali menunya. Jadi bisa kalian pilih sesuka selera kalian. Kembali sama nomor meja. Ya, terima kasih. Oke, setelah pesan kita bakal balik ke meja ya. Ini banyak sekali pengunjungnya ya, jadi tambah terus. Untuk pengunjungnya ini bocil ya, duduk di atas meja. Sosis utuh juga udah mangap ya. Nomor. Nah, ini dia habis 129 ya. Jadi Iya, pinter. sangat worth it sekali untuk harga makanannya ramah di kantong. Jadi patut dicoba ya. Ada noranya. Nah, kalau mau murah di sana belinya. Di saung-saungan itu tuh. Gorengan juga 1.000 kali itu. Sini kan bala-balanya 13.000. Nah, ini untuk suasananya. Jadi makin ramai ya. Banyak yang lagi berfoto, lagi menikmati suasana ya. Jadi tempatnya kalau menurut saya sendiri ini cukup nyaman sekali. Jadi ini kita masih menunggu pesanan kita ya, karena waiting list. Jadi banyak beberapa pengunjung juga yang udah dari tadi belum dapat pesanan. Sambil menunggu pesanan kita datang, nah ini kita spill ya suasana di Imah Kopi. Nah, ini untuk toiletnya ada di sini. Lalu untuk outdoornya di sini ya. Ini musolanya ada di atas. Oke, kita bakal lihat musolanya seperti apa ya. Nah, ini outdoornya seperti ini ya. Oke, ini dia jalan ke musolanya. Kita harus menaiki anak tangga. Untuk fasilitasnya juga sangat komplit. Nah, ini dia untuk musolanya ya. Oke, kita kembali turun. Untuk outdoornya ini cukup adem ya, karena di pinggir-pinggirnya itu ada beberapa pohon kelapa. Jadi lagi pula ini juga udah agak sore, jadi nggak terlalu panas.
Oke, ini kita bakal ke toilet. Nah ini tadi dapurnya ya, dapurnya nggak boleh sembarangan orang masuk. Nah tadi kebetulan lagi dibuka, jadi yang masuk tuh udah banyak banget, jadi kita harus sabar menunggu. Nah pas kembali ini makanan udah datang ya, yang datang duluan itu ayam sundeng. Jadi ini harga 33.000 itu paket lengkap ya. Ini dia makan with view ya, viewnya sangat luar biasa sekali. Tukang pecel lele kali. Kita makan ayam serundeng. Jadi ayam serundengnya ini kita udah dapat paket lengkap ya, ada tahu tempe, ada sayur asemnya, lalu kita ini kopinya juga Tambahin gula lagi aja mbak. kopi Kan ini ada air es putih kopi nih, tambahin ini mah aja. kopi. kurang manis kok. Nah ini dia untuk tampilan makanannya. Salah Indra. Nah sepertinya ada sedikit miskom ya, jadi tadi ada pelayannya bilang kalau Dia mah dapat paha. ayam serundengnya itu bagian dadanya nggak ada. Nah, pas datang kok pas dada gitu. Kata ibu kirain Nah pas mbaknya nanyain itu dia bawa paket lagi, bawa ayam serundeng lagi, dikiranya belum dapat. Tapi ternyata kita udah diantar duluan sama pelayan yang lain. Jadi ini agak ada sedikit miskom ya, karena banyaknya pengunjung, jadi mungkin pelayanannya agak sedikit keteter atau kewalahan. Nah ini kita ambil video dari berbagai sudut ya. Ini dari sudut depan, dari depan begini pemandangannya tuh langsung ke tempat pelayannya ya, bikin kopi, baristanya. Nah ini dia suasana saat kita makan sambil menunggu pesanan yang belum datang ya. Jadi saya kasih info juga, ini kalau kesini kalian juga tidak boleh membawa makanan dari luar ya. Nah ini kalau saya ini kenapa bawa makanan dari luar ini, karena bekal anak ya, karena anak itu kan sukanya hanya telur dadar. Jadi kita kalau kemana-mana itu pasti bekal dia. Nah ini kita masih menunggu pesanan yang lain datang. Nah ini kameranya kita pindah lagi ke arah pemandangan ya. Nah ini dia bocil, ini lagi senang, dia lagi diasuh ya sama adik yang paling bontot nih. Nah ini kita bakal makan dulu ya. Jadi ini kameranya kita pindah ke arah pemandangan.
Nah ini untuk pesanannya sudah datang ya, ini mie nyemek, jadi benar-benar waiting list ya, jadi makanannya jedanya ini datangnya agak lama-lama, nggak berbarengan karena mungkin ya emang karena rame.
Oke, ini setelah selesai makan kita bakal turun ya dari Mahkopi. Nah ini kita sudah mulai meninggalkan meja. Nah ini kita turun lewat tangga sini. Share, foto share. Ayo kita gantian. Nah ini makin sore makin ramai pengunjungnya ya. Udah mau sore ya. Jadi mungkin ini ingin menikmati senja di Mahkopi. Nah ini kita sekitar jam 5-an kita pulang. Nah bisa kalian lihat di video ya, ada banyak sekali pengunjung-pengunjung yang baru datang. Ini bensin kopi aja. Aneh, Ini recommended ya gitu. buat kalian yang lagi ke Pandeglang ya. Gosong deh. Lalu pengen cari Itu, tempat sugar. nyantai, tempat makan yang worth it ya, Susu kan agak dengan pemandangan yang sangat bagus. Itu bisa kalian coba kesini ya, ke Mahkopi ini. Oke, kita bakal turun ya. Aku pengen ini nih. Pohon kelapa ini pendek masa buahnya banyak. Hijau ini buat obat. Mas Kak. Ya tapi segitu nggak kurang gede. Atas lagi tempat saya namanya ini kampung. Ada tulisan Pandeglang itu tuh lewat itu. Kamu searching aja itu namanya kampung apa gitu. Kalau malam ada kabutnya. Di YouTube saya udah ada share. Makanya ini saya karena waktu lewat kok rame banget. Yang view-nya pantai itu gimana? View-nya pantai mah beda lagi, di sono Mancak. Di Mancak itu Mas Her, beda lagi. Ya ini yang aku pengen mah. Mau beliin mah. X-Max. Wah ini udah di Gagah ya? Gagah nggak ini? Mah, gagah ya? Iya dari sana. Nah ini dia untuk biaya parkirnya itu Rp10.000 ya. Bekas ini. Iya bekas. Kalau motor mungkin Bonus 5.000 dari sampo. mobil. Bapak Nah ini kita bakal keluar. Nah ini kita udah diarahin sama juru parkirnya. Jadi ini keluarnya agak sedikit rumit ya. Nanti kita suruh lurus dulu lalu mundur. Karena ini parkiran motornya makin kesini makin penuh. Jadi makan jalan buat muternya. Kata juru parkirnya kalau misalkan langsung nekuk itu nanti bempernya bisa kena jalan ya. Jadi ini kita suruh lurus dulu. Nah lurus dulu ke sini. Nah ini suruh ke kiri. Oke udah. Lalu suruh mundur lagi. Jadi ini agak sedikit susah ya karena tempatnya agak sedikit sempit untuk ukuran mobil yang dipakai ya. Nah ini kita suruh mundur, lalu nih sama juru parkirnya suruh maju lagi. Nah ini kalau tadi kita ke kiri itu ada namanya Saung Biru ya. Kalau malam itu di situ bagus sekali berkabut. Jadi dari situ kita bisa lihat city light ya. Dari Mahkopi ini juga pasti bisa ya. Sama aja ya. Jadi kalian bisa pilih di sini banyak sekali destinasi wisatanya. Cuman untuk infrastrukturnya ya, sekali lagi kalau di Banten mungkin agak kurang ya. Dari segi jalan, jalannya juga nggak lebar ya. Kalau mungkin jalannya infrastrukturnya diperbaiki mungkin banyak sekali Pandeglang ini bisa wisata yang bisa diangkat gitu loh. Lihat senja jam segini tuh. Ini kita sekarang jalan menuju. Nah ini kita tadi discuss ya.
Emang awal dari rumah itu kita mau ke pemandian air panas di daerah Cisolong Pandeglang. Nah, cuman karena harinya pas searah ke Imah Kopi, dari Imah Kopi ke pemandian air panas Cisolong itu cuma 30 menit. Nah, ini kita akhirnya ke Imah Kopi dulu baru berenang ke Cisolong. Nah, ini untuk jalannya bisa kalian lihat ya di video. Cukup jelek sekali. Jadi emang infrastrukturnya harus diperbaiki. Oke, karena durasinya sudah terlalu lama ya. Jadi untuk berenang di air panas Cisolong kita bakal bagi di part yang kedua. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah setia mengikuti channel ini. Bila kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton. Pada jalan.